Halo, halo, halo. Tidak dapat bergabung, Pak. Mulai lagi. Ya. Halo, pesan. Dengar nih. Halo, ya ada nih. Oke. Pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesan ini dari Jogja. Ya, Hujan sama-sama. di sana, pesan. Terima kasih sudah. Iya, hujan deras, Hujan deras juga. deras. Kedengaran suara gue kah? Dengar nih. Dengar. Oh iya, Sejak kapan itu hujannya? Satu minggu nih. iya ada. Nah, seminggu dulu. Oke, saya buka dulu Pak Ini, Sandi. Baik, teman. Ya. ini nggak harus bahasa formal tuh. Enggak. Biasa aja Ngobrol. tuh. Oke, Iya, aman. bahasa secret. Tenang. Oke, saya buka dulu. Sampai saya Selamat sore teman ya, kita masuk di episode 49. Di 49 Pak. kenapa enggak Di episode cukup 50 baru saya masuk, Dek? 49 ini kita akan ngomong sama anak psikologi UNM juga sekarang yang sedang menempuh di Ahmad Dahlan. Ya, Semester berapa Pak? masih semester 1. Oh, semester 1. Jadi ini kosan ini psikologi UNM, kuliah di Ahmad Dahlan. Nah, di tema ngobrol kita di sore hari ini adalah pengaruh terapi spiritual emotional freedom teknik terhadap kesepian warga binaan lapas. Panjang juga ini Pak. Oke. Warga Bukan bina di ini yang lapas narkotika. panjang bermanfaat di Ya, panjang tapi kenapa? bermanfaat di penelitiannya. Amin, insya Allah. Oke, Kosan. Pertanyaan pertama saya ini, silakan Kosan perkenalkan dirinya. Sekarang kesibukannya apa saja? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Husain. Saya dari Universitas alumni Universitas Negeri Makassar Fakultas Psikologi. Alumni tahun 2021 ya kita. Iya, dari udah satu. Nggak usah sebutkan angkatannya. Jadi sebetulnya. Terus terus sekarang alhamdulillah lanjut di Universitas Ahmad Dahlan, Magister Psikologi, Magister Sains Psikologi. Nanti kita ketemu lah. SDM. Oke, insya Allah. Salah, kamu tahun ini. Amin, amin. SDM, peminatan SDM, tapi sorry Kosan. Tapi Peminatannya skripsinya ke SDM, klinis. skripsinya klinis. Klinis sosial. Iya. Dan ini posisi di mana? Posisi sekarang di kontrakan. Oh, di kontrakan. Oh, terakhir di Makassar tentunya Idul Adha kemarin deh. Iya. Yang Idul namanya Fitri, Wakbar. ya, Nah, ini kan. kayaknya deh. Berarti tidak ketemu itu saya tahu. Belum. Baru 6 bulan. Ya saya tahu. Ini 2023 Oh 2024. iya tahu, betul. Betul, oke. Ini kan temanya pesan kan ini terapi spiritual emotional. Saya Freedom. lupa satunya itu. Teknik. Freedom, emotional freedom. Sudah ada spiritual, ada emosional, ada freedom juga. Oh, apa alasannya Posan ambil tema ini kemarin Posan? Alasannya ambil tema ini sebenarnya tertarik sama variabel independennya dulu, terapi itu
tadi, setnya tadi. Nah, terus eh, pas KKA, saya kan KKA di kuliah kerja alternatif itu di lapas, Hmm. itu lapas Kpk. Nah, setelah eh, saat KKA itu saya dapat eh, apa beberapa masalah dari situ. Terus saya baca-baca skripsi juga, skripsi sebelumnya. Ternyata sebelumnya sudah ada yang meneliti juga di situ. Dan masalahnya itu terkait loneliness itu, kesepian itu tadi. Nah, dari data skripsi itu, terus saya cari apakah loneliness ini, kan tadi saya sudah tertarik sama rebel independen ya, setnya itu tadi. Nah, saya cari apakah ini bisa diintervensi dengan set tadi itu. Ternyata ada juga penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa set ini bisa untuk masalah loneliness tadi. Itu sebenarnya dari lanjutan dari kakak saya. Oh iya. Jadi saya dapat masalah di KKA, terus saya cek ulang kembali, ambil data, ternyata memang ada yang seperti itu, ya saya lanjutkan. Iya, karena pas saya baca bukunya juga kan itu yang orang Makassar ini kuliahnya di Makassar ngangkat kesepian tuh. Gimana sih kesepian? Kan bukan saya yang Berat. kesepian, orang di lapasnya yang Oh, kesepian. berat. Ini berangkat dari temuan di lapangan pada saat kakak Adi. KKA, ya. Hmm. Betul. Nah, kenapa kalau kita KKN kan sama saja dengan KKN kan biasanya kita temukan banyak fenomena atau banyak masalah. Iya. Kenapa di lokasi itu akhirnya kosan jadinya kesepian gitu? Mungkin kan ada variabel lain mungkin yang kosan temukan. Oh, nah, dari itu tadi, dari eh, kondisi di sana kan warga binaan sulit untuk masalah utama mereka itu bukan masalah yang cukup penting dari mereka itu ketidakmampuan mereka untuk bertemu dengan keluarga dan perpindahan dari satu kebiasaan ke kebiasaan baru, dari satu komunitas ke komunitas baru. Nah, itu tuh terkait dengan perasaan kesepian itu. Artinya yang paling menonjol di lapas adalah memang karena kesepian. Tidak Kehilangan. tidak menonjol juga, tapi banyak yang ada apa namanya, ada kemungkinan besar mereka mengalami itu. Dan data yang dapat deskripsi yang tadi aku bilang memang banyak dari 200 berapa orang yang saya. Nah, itu berangkat dari itu saya ambil tema kesepian. Berarti memang artinya terstruktur ini, maksudnya terstruktur dalam artian temuan lapangan memang langsung gokil sih menurut ini. Kenapa gokil? Iya. Ya, salah satu kesusahan kita meneliti kan nggak tahu apa masalahnya gitu. Seolah-olah Oh kan iya, masalah betul. itu kan paling rumit gitu. Kan bukan masalah. Iya, sebenarnya iya. Tapi pragmatis juga sih sayanya. Karena saya mau ambil mudah kemarin. Ya. Kan saya sudah di lapas nih, otomatis orang di lapas tidak mungkin keluar-keluar. Dan pasti subjeknya sudah ada. Nah, makanya saya ambil di situ. Saya cari masalah di situ, saya cari. Nah, ternyata ada penelitian sebelumnya ya di tempat itu juga. Nah, buat deh latar belakangku. Nah, kosan tadi menyebut loneliness.
Di skripsinya ini loneliness atau kesepian? Pakai katanya. Saya pakai kata kesepian. Oh, Diminta sama KR, diminta sama pembimbing. artinya kalau pakai bahasa Indonesia berarti sudah banyak yang teliti pakai bahasa kesepiannya, jadi kan kalau loneliness kan beda penerjemahannya. Atau ada enggak berubah makna kira-kira itu kalau kita pakai kata Kayaknya loneliness? Enggak. kan ini cuma menggunakan istilah kan, Oh, tetap ya. definisiku mengikuti ke loneliness itu. Nah, ini pesan apa Loneliness. yang dimaksud kesepian, pesan? Oke. Kesepian itu simpelnya, kesepian itu ketidakpuasan seseorang terhadap hubungan sosial yang diharapkan. Jadi ada bentuknya itu kita punya harapan terkait interaksi sosial, tapi harapan itu tidak terpenuhi. Nah, itu yang menyebabkan orang kesepian. Yang salah biasanya kan kesepian. Jadi kesepian itu tidak harus di tempat sunyi. Di keramaian pun orang akan kesepian. Oh, ya. Bisa jadi kesepian. Kan biasa orang bilang karena sunyi bisa orang kesepian. Kalau rame belum tentu kesepian. Ya. Nah, itu kemarin pertanyaannya juga, kok lapas kesepian? Padahal kan banyak orang di sana. Iya, betul. Nah, di situ tadi dari konsepnya tadi bahwa kesepian itu ketidakpuasannya orang terhadap interaksi sosial yang diharapkan. Jadi ada orang, misalnya nih kita dalam satu kelompok, nah, ada 5 orang misalnya dalam satu kelompok, terus 4 orang itu saling bicara. Ada satu orang ini yang juga berharap dia ditemani untuk bicara, tapi dalam kondisi itu dia tidak ditemani bicara. Nah, itu bisa jadi dia kan bisa jadi akan merasa kesepian, perasaan tidak menyenangkan yang dia rasakan itulah kesepian. Itu Berarti semakin sering kita berekspektasi, punya harapan terkait interaksi dengan sosial, bisa jadi kalau tidak terpenuhi artinya kita cepat kesepian begitu, merasa kesepian. Ya, seperti tinggi juga. Saya kiranya kesepian itu kalau sendiri masih kontrakan gitu, tidak ada temanku sudah kesepian itu. Belum tentu, karena ada juga konsep. Nah, di sini saya dapat ada konsep solitude namanya. Solitude itu ada orang yang memang menginginkan untuk sendiri, ada orang yang memang mau menyendiri untuk mendapatkan ketenangan misalnya. Nah, itu di situ konsepnya solitude, beda dengan kesepian. Jadi kalau dia sendiri tapi itu memang kemauannya, harapannya dia untuk sendiri untuk mendapat kedamaian, ketenangan kah. Nah, itu bukan kesepian. Tapi kalau dia sendiri terus ada harapan untuk mau kok bicara sama orang, mau kak bicara, ada orang berharap kak didengar sama orang. Nah, itu baru kesepian. Makanya kesepian itu subjektif. Berat ini juga ya. Konsep tadi sudah sebut, tapi saya mau tanyakan ulang. Di lapas ini kesepian karena apanya, mungkin dia tetap berinteraksi sama keluarganya, tetap terpaksa lingkungan baru. Ya, itu yang saya dapatkan. Makanya itu tadi, apalagi kan kemarin pas saya nggak tahu ini saya dibantu COVID atau enggak dibantu COVID. Pas COVID, saya kemarin kan meneliti pas COVID, memberikan intervensinya pas COVID. Nah, pas COVID itu tidak ada jengukan. Kan biasanya ada proses menjenguk tiap sekali sepekan untuk narapidanya ketemu sama keluarga. Nah, ini selama beberapa bulan kemarin itu baru
lepas PSBB. Ada setahun ya kayaknya. Iya, setahun lah. Nah, ada setahun mereka tidak ketemu sama keluarga, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, interaksi yang mereka harapkan itu tidak dapat. Nah, itu yang mendukung lagi COVID, mendukung penelitianku tapi mengganggu proses Saya penyelesaian skripsi. jadi Iya, ya meskipun di lapas itu interaksi dengan sesama warga binaan ada, iya. tetapi bisa saja dia kesepian karena interaksi yang diharapkan lebih dari itu, misalnya dari Ah, keluarga. ah, Hmm, gitu. bahaya dong di masuk ke dalam artian bisa saja Iya, anggaplah saya punya 3 kelompok, di 2 kelompok ini saya terima, tapi di kelompok ketiga saya tidak keterima begitu. Harapan interaksi sosialku tidak sesuai, iya, bisa saya merasa kesepian. iya, bisa. Nah, warga binaannya kemarin jadi partisipan yang berapa? Keseluruhan sub, ya keseluruhan subjekku itu 14 orang. Tapi kan saya eksperimen eh, kontrol grup. Berarti saya bagi dua. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Yang eksperimen ini yang diberi perlakuan 7 orang. Nah, kontrol 7 orang juga. Kontrol 7, eksperimen 7. Ya, nah kontrol Di ini situ saya tidak lakukan apa-apa. Yang berarti saya cuma berikan, pretest, potes. iya, pretest Oh, post yang test. kontrol. Yang eksperimen dikasih terapi. Yang eksperimen dikasih terapi. Nah, kita ulik Diajar, di ya. terapi. Oke, siap. Kan dari beberapa referensinya, kalau kan pasti ada terapi yang lain, kan? Kenapa Ya, pilih ini? Komplit ini menurutku ada spiritualnya, ada emosionalnya, freedom lagi. saya baca lagi ya. Ya, Tunggu dulu, saya sedang membaca nih. kenapa pilih itu dulu? Kenapa pilih itu sih Kenapa dibandingkan pilih referensi yang lain? alasan alasan pragmatisnya ya, karena itu tadi saya tertarik sama chefnya. Chef ini sudah lama saya tahu. Awalnya ikuti eh, waktu di komunitas apa yang di psikologi? Psikoker. Saya tahunya dari psikoker. Saya nggak pernah dengar ini. Wah, Saya masa baru dengar ini. Iya. saya dapat dari Dulu kan Kak hari. Kak Kak Awing kayaknya. Kalau bukan Kak Awing, Kak Hari. Iya, Kak Awing, Kak Aspar. Nah, mereka-mereka itu yang dari situ saya dapat. Karena kan chef ini konteksnya, bukan konteksnya, dasarnya juga eh, energi Oh, awalnya. hari dua ya. Iya, dia itu berangkatnya dari eh, pemahaman bahwa eh, kondisi negatif seseorang itu berkaitan dengan eh, energi di tubuh manusia yang tidak apa ya, tidak tersalurkan secara baik. Itu konsep konsep awalnya ya. Kalau kan ini chef ini kan pengembangan di awalnya Ya. dari TFT atau field therapy. Nah, atau terapi ini yang eh, betul-betul terkait dengan energi psikologi yang apa, ketukan-ketukan di banyak Itu. titik tubuh. Ya, Saya kok yang diambil. sebelum lanjut energi yang apa tadi? Jadi konsepnya itu tunggu, saya baca supaya nggak salah ya. Atau corona apa kata dia? Dia bilang yang tadi dibilang Santosa. Nah, gangguan psikologis itu terjadi ketika terdapat hambatan energi Oh, hambatan energi. di tubuh manusia. Makanya dengan ketukan-ketukan itu
energi yang terhambat itu bisa tersalurkan dengan baik lagi. Nah, ketukan-ketukan di beberapa titik. Nah, TFT ini khusus pada tappingnya itu emotional freedom, terus dikembangkan lagi emotional freedom terapi. Nah, ini sudah masuk, sudah ada konsep afirmasinya. Ada setup sama tune in-nya. Set up sama turn in. Tune in. Ya. Ini itu dulu pertanyaan awalnya tadi, atau saya lanjut saja ini penjelasan tentang setnya. Gak apa-apa, tadi kan pertanyaanku, kenapa bosan pilih Kenapa pilih ini? Saja. Jangan baru denger ini. Wah, Bosan kebetulan. denger ini. Kan biasanya sesuatu spiritual terapi, emotional terapi kan. Oh, ya ini kembangan dari itu tadi lagi, emotional freedom. Tapi emotional freedom itu tidak spiritual emotional freedom ini dia memasukkan aspek spiritual di dalam konsep emotional freedom. Sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama. Cuman dia bedanya di tune in-nya, di kalimat afirmasinya. Kalimat afirmasi yang disampaikan itu dia mengikut sertakan Tuhan. Jadi dia kayak berdoa. Kalau EFT misalnya saya pasrah, saya sadar bahwa saat ini saya mengalami kecemasan, atau saat ini saya sedih karena tidak bisa bertemu dengan keluarga misalnya. Kalau safe spiritual emotional, dia ubah kata kalimat afirmasinya jadi, ya Allah, ya Tuhan, saya pasrah, saya menerima diri saya mengalami perasaan ini, gitu. Jadi ada konsep ketuhanannya lah, ada konsep spiritual, aspek spiritualnya ada. Nah ini bosan pilih ini saya asumsi itu sih, bosan pilih ini karena juga berkaitan sama anak IMM. Harus ada unsur spiritual ini atau bagaimana sebenarnya? Tidak ada kaitannya dengan organisasi tertentu, cuman dari saya yang berpikir harusnya dengan kalimat sederhana, dengan kalimat positif sederhana itu efektif menurunkan kecemasan, mengobati masalah lah. Bagaimana kalau apalagi kalau ditambah dengan konsep spiritual, makanya saya pilih safety ini. Selain itu saya juga mau buktikan apakah memang benar kalau konsep spiritual ini masuk, apakah memang bisa menurunkan gitu. Itu dari sayanya saja, karena saya dapat ada konsep yang mengikutkan spiritual di situ, ya kenapa tidak dicoba, apalagi kita muslim, orang yang percaya pada Tuhan. Iya, dan kan, apalagi orang Indonesia juga, orang ketimuran kan kental dengan ketuhanan. Beda mungkin dengan barat ya. Makanya di sana mungkin masih kalimat afirmasi biasa. Nah, set ini juga ditemukan oleh orang dikembangkan oleh orang Indonesia. Ahmad Faiz Fahrudin. Ahmad Faiz Zainuddin. Bukan yang ini. Yang filsafat. Bukan. Faiz Fahrudin itu, saya salah. Ini Faiz Zainuddin. Zainuddin Faiz. Gitu. Terus kenapa juga ambil ini? Sebenarnya kan tadi sudah disinggung konsep kesepian itu.
Kesepian kan yang aku bilang tadi, semakin tinggi harapan kita, semakin besar kemungkinan untuk merasakan kesepian. Nah, ini tadi spiritual emosional itu arahnya selain mengatur ulang energi yang tadi kan dasarnya yang titik-titik itu tapping, kalimat afirmasinya kan mengarahkan orang untuk menerima keadaan. Nah, itu masuk ke kognitifnya yang kita ubah dia untuk pasrah dengan keadaannya. Jadi dia itu tidak jadi harapan yang mereka inginkan untuk didapatkan itu diturunkan. Kasarnya begitulah dengan konsep itu. Sebenarnya kan kalau pertanyaannya tadi selain kenapa ambil ini, padahal ada yang lain kan kebanyakan intervensinya itu yang saya sebutkan di proposal skripsi kemarin itu social facilitation intervention, health and social care, terus animal intervention, itu kan arahnya ke untuk tes Untuk balik mak. sampai untuk tadi. Tapi untuk dilakukan di lapas itu sulit. Oh iya. Karena untuk tadi itu dia konsepnya memberikan apa yang diharapkan, social care, social facilitation tadi, social facilitation intervention, animal care, kan dengan kita memelihara hewan, kita jadi tidak merasa sendiri. Jadi ada yang misalnya kita berharap untuk bicara sama orang lain, nah itu dipindahkan ke animal tadi. Sama kayak konsep skripsinya pet siapa? Nizar. Ya, hewan. Iya tuh. Dia meningkatkan well-being-nya, kesejahteraan. Nah, sama konsepnya ini. Cuman untuk diterapkan di lapas itu susah karena keterbatasan itu tadi. Nah, saya cari dan saya dapat spiritual emosional ini bisa dilakukan secara mandiri dan tidak terbatas sama orang lain. Gitu tadi. Makanya saya pilih SAFE ini. Itu saya tangkapnya kayaknya salah satu kelebihan ini karena bisa dilakukan mandiri. Secara mandiri, ya betul. Udah diajari tekniknya begitu, nanti dia bisa lakukan sendiri. Sorry, Posan, saya agak menarik sini, makanya saya bakal bertanya terus supaya saya tahu. Ngeri kan pertanyaannya. Jadi tes ini mana kalau saya bisa jawab? Ya. Tes ini bagaimana sih tahapannya? Kan tadi sudah kita bahas yang digoreng dihadirkan aspek ketuhanan, tapi di kepala aku masih butuh yang begini frameworknya saya dapat gitu kan. Jadi ada 3 tahap dalam set ini. Ada setup, tune in, sama EFT. Sebenarnya bukan tahap, karena setup sama tapping itu dilakukan setup, tune in dan sama tapping itu dilakukan bersamaan. Sebenarnya pelatih ini harus certified sih. Saya cuma jelaskan konsep ya. Saya tidak mengajarkan cara mengaplikasikan karena ada otoritasnya sendiri. Setakutnya kalau saya ini konsepnya saja. boleh. Nah, itu tadi. Jadi setup itu mereka ngeset, apa bahasa Indonesianya, mengatur diri, mengondisikan diri
Pengkondisiannya itu mereka merasakan perasaan negatif yang mau diintervensi. Misalnya Oke. mereka mereka kesepian karena apa? Nah itu mereka rasakan. Jadi misalnya mereka kesepian karena mereka sedih karena tidak ketemu sama keluarga misalnya. Nah mereka rasakan itu. Dia mereka mengondisikan bagaimana perasaannya waktu eh, merasa sedih itu. Nah itu yang diskalakan 1 sampai 10. Semakin besar semakin bagus. Semakin dia rasakan itu semakin bagus. Nah itu di kondisi setup-nya. Nah habis itu eh, mereka masuk di tune in. Dulu kosan sebelum kau turun in. Tune in ya. Set up kan mengkondisikan awareness lah, bahasanya kan Ya dirasa kalau betul. misalnya, Jadi mereka kalau misalnya pada mindful. saat ya mindful pada saat set up tapi yang ketemu 3 perasaan, artinya dibantu fokuskan untuk satu saja dulu. Iya, fokus dulu sama yang Satu. itu tadi. Nah, Ya, 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 di ya, tune ya. in itu baru masuk sambil diketuk-ketuk, diketuk titik-titik itu eh, ada 12 titik. Saya lupa titik-titiknya. Saya belum Iya. baca lagi tadi. Nah, Ya itu. Eh, sambil diketuk sambil menyuarakan kalimat afirmasi tadi, tune in. Dia mengucapkan kalimat afirmasinya kayak tadi, ya Tuhan, kalau spiritual ya, kalau yang afirmasi biasa kan, saat ini saya merasa begini, saat ini saya merasa begini, ya Allah saat ini saya apa? Jadi ya mereka mengucapkan kondisinya saat ini sambil diketuk-ketuk. berarti saat Itu set up sudah diketuk itu. ya di tune in itu sambil saya kan sudah set up tadi, mereka sudah rasakan, Ya. mereka sudah dikondisikan nih, mengondisikan Ya. diri. Nah, sambil di tapping, mereka mengucapkan kalimat-kalimat afirmasinya. Ya Tuhan, ya Allah, saya saat ini saya merasa ini, dan saya pasrah, saya ikhlas. Nah, kalimat-kalimat itu yang buat mereka untuk lebih mengikhlaskan, memasrahkan apa yang terjadi. Nah, itu saya lupa memang konsepnya, tapi kayaknya kalimat itu juga yang buat yang kuatkan tappingnya itu. Jadi sembari di tapping kan tadi untuk apa namanya, Sirkulasi energinya lancar. menghilangkan hambatan energi. Ya betul. Nah dengan tambahan afirmasi itu lebih menguatkan ke mentalnya, fisik dan mental gitu. Nah itu dilakukan 3 kali putaran. Oh, 3 kali putaran. Ya, ya. Habis itu saya lupa kayaknya habis pasrah, terus kayaknya di putaran terakhir mereka kalimat harapan bahwa saya ikhlas, saya berharap saya tenang, saya merasa tidak kesepian lagi, saya merasa nyaman saat ini, saya merasa saya merasa tenang, saya merasa nyaman. Nah, kalimat-kalimat yang di tahap ketiga itu yang antitesanya di pertama kan sudah pasrah nih. Ya. Nah di putaran ketiga mereka mengondisikan dirinya untuk tenang, apa yang mereka harapkan. Saya tenang, saya pasrah, saya nyaman dengan kondisi saya saat ini. Nah itu. Oh, saya ulang Kos Andi. Berarti Ya. set up untuk dia tahu apa
yang apa yang dia rasa, kemudian masuk ke Ya, turunin sambil taping. ya, Ya, yang taping kan otomatis yang bantu, ya kan? Terapisnya lah bahasanya. Apa maksudnya diri kan yang taping ya, bisa bisa kan dirinya ya. sendiri, Bisa orang lain, bisa bisa diri sendiri ya betul. Ah, sendiri. Nah itu kan tadi sempat termention sama Fosan bahwasanya 3 putaran, di putaran ketiga afirmasi positif nih. iya, Hmm. afirmasi positif. Ber- Saya pasrah. Ah, berarti kalau berarti poin plusnya di sini poin plus. Artinya powernya di sini adalah kata-kata afirmasinya nih. afirmasi itu ya betul. Tapi enggak, sebenarnya ada di akhir itu ada gerakan-gerakan yang juga membantu Gamut 9 Gamut proses. Saya lupa titik-titiknya lagi. Ya. Cuman di akhirnya itu mereka menarik nafas, Hmm. baru eh, menghembuskan. Nah itu di Nine Gamut proses juga membantu prosesnya. Cuman iya lebih ditekankan ke apa afirmasi itu tadi. Mas. Nah ini kan artinya kan di awal tadi ditanya misalnya kesepian keluarga seberapa skalanya 1 sampai 10, 10 misal. Ya, Pada saat kapan dikonfirmasi misalnya selesai putaran pertama dikonfirmasi sudah berapa lain lagi atau nanti tidak, di akhir. nanti di akhir, Oh di nanti akhir. di akhir. Ya, karena itu eh, satu putaran, terus langsung balik lagi ke atas tuh, yang ini, Ya, yang ini, Mbak, ya. ini, sini, sini. Nah, itu. Di akhir baru ditanya lagi. Hmm. Berarti kemarin pada saat eksperimennya itu satu-satu berarti ya? Eksperimen, iya. Maksudnya Satu-satu pakai. satu-satu waktu pelatih kan bentuk Ya, bentuk perlakuan kok kan diberikan pelatihan, latihan. pengajaran, terus untuk mereka lakukan mandiri. Nah, mereka lakukan mandiri itu 1 pekan. Ya. Sembari saya monitor. Ya. Jadi eh, kalau saya kembali, dia lakukan bersama-sama, dilakukan bersama-sama. Gitu. Oh, Ada yang mau lakukan sendiri, ada yang melakukan bersama-sama. Atau setelah saya pulang, mereka kembali ke kamar, ada yang katanya ada yang lakukan lagi di kamarnya masing-masing, ada yang melakukan setelah sholat, gitu. Jadi eh, apa namanya, sifat mandiri, mereka lakukan sendiri-sendiri. Kecuali waktu eksperimen, waktu pelatihannya mereka lakukan bersama-sama. berarti Posan kemarin dilakukan pelatihan misalnya hari Senin Ya, diajari, terus mereka lakukan sendiri hari Senin kemudian di follow up begitu. ya, ya. Besoknya saya follow up lagi, Oh hari karena ini kan pelatihan besok di follow up gitu. ya follow up selama 1 pekan. Jadi saya 1 pekan ke lapas terus. Oh ya 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 ya. Nah, Pengukuran akhirnya nanti di mana? di hari ke-8. Warga lapangan. Ya, kalau kan ya hari ke-9 berarti karena eh, 7 hari setelah pelatihan. Ya. Hari setelah hari ke-9 setelah pelatihan, saya ukur lagi bersama dengan yang tidak saya berikan intervensi, saya berikan skala juga. Itu Kelompok skala berapa konflik skalanya kayak gimana Posan? Dijelaskan saja sederhana karena di kepala saya satu, untuk kesepiannya orang mungkin atau ada beberapa pertanyaan gitu. cuman satu skala. Saya itemnya, saya lupa Ya. berapa item. Ini tuh eh, saya adopsi. Oh iya. Skalanya saya adopsi dari penelitian
senior juga saya, kak. Yang tadi yang sudah meneliti sebelumnya yang ku pakai datanya di latar belakang. Nah, itu lagi yang saya pakai, saya minta izin untuk pakai skalanya. Jadi skala yang sudah ada saya apa namanya? Uji coba di lapas lain, terus saya pakai di lapas ini, lapas narkotika. Oh, Karena katanya KR masih harus diuji coba dulu, walaupun sudah pernah dipakai di tempat itu. harus dicoba di lapas lain, Di. Ya, jadi untuk pengukurannya saya saya betul-betul ambil dari apa? Punyanya Kak siapa kemarin? Setio. Ya. Siapa? Cewek. Oke. Iya. Pesan Nah, ini itu kalau pengukurannya ya. di follow up-nya Fausan di setiap hari, apakah ada temuan bahwa saya memang dia yang ini lakukannya benar karena dia pakai aspek ketuhanan, ternyata yang ini dia lupa pakai aspek ketuhanan, atau memang semuanya sudah benar caranya. Kan step ini kan yang saya tangkap, step ini Iya. di poin besarnya adalah spiritualnya, ya kan? Mereka itu lakukannya apakah sudah sesuai atau gimana? Sudah sesuai karena setiap saya follow up, saya minta mereka kembali lakukan lagi di depanku. Oh, ya. Itu tadi yang kubilang mereka lakukan bersama-sama di depanku. Yang mandiri-mandirinya itu masing-masing mereka mau lakukan lagi atau tidak. Nah, saya tidak tahu, saya lupa lihat apa namanya, apakah mereka yang sering lakukan itu penurunannya tinggi atau saya lupa itu. Tapi kayaknya ngaruh. Oh, itu kan datanya luar biasa tuh. Ada yang hanya melakukan pada saat di follow up. Ya, ada yang lakukan hanya saat di karena iya memang ada yang pas saya tanya apakah pernah dilakukan kemarin waktu aku pulang, ada yang memang tidak lakukan sama sekali. Nanti di situ baru Dilakukan. yang tahu orang lapas ogah-ogahan. Kalau tidak ada otoritas yang apa namanya suruh, apalah daya kita sebagai mahasiswa. Tapi ada yang memang mau. Hasilnya gimana, Osam? Nah itu tadi untuk orang yang kasus itu yang saya lihat itu betul. Memang di skalanya gen skor perbedaan skor pretest postesnya dia paling rendah. Saya tidak tahu bagaimana mereka isi skala ya. Tapi kalau dari skala yang ku dapat perbedaan skornya itu beda. Jelas berarti hasilnya. Dan Kalau ya hasil observasinya, ya kan bisa dilihat itu. Kalau observasinya ada yang, nah ini lucu. Ya. Untuk yang tadi yang ogah-ogahan tadi dia memang kritis orangnya. Kan saya juga buat jari kan. Saya tanya bagaimana perasaannya hari ini. Ada yang mereka bilang merasa biasa-biasa saja. Tapi di skornya itu perubahannya lumayan. Tidak tinggi, tapi ada perubahannya lumayan dibanding yang memang yang ogah-ogahan tadi. Ini saya lupa karena pakai apa? Saya pakai inisial di laporanku. Jadi saya lupa orang-orangnya. Tapi yang saya ingat ini yang H itu. Itu diarinya disuruh tulis setiap di follow up atau gimana? Iya, disuruh tulis. Atau saya yang tuliskan. Karena ada yang tidak bisa menulis kan. Ada yang pendidikannya kurang. Di expressive writing kan di teman kita kan banyak yang tadi expressive writing. Kayak Rizky, Iya.
Nah, dia meneliti dan dia kan ada diarinya juga. Oh iya, Jadi dia analisis juga. betul. Saya enggak sampai analisis Tapi di diary itu. Diary itu cuma tambahan di apa? Di hasil dan pembahasan itu cuma tambahan keterangan karena oh Pak iya. Lukman pembimbingku minta. Tapi makanya tadi saya bilang saya belum analisis itu. Cuman ya memang kayaknya ada pengaruhnya orang yang memang betul-betul lakukan sama yang ogah-ogahan untuk lakukan. Apalagi yang kelompok kontrol. Apalagi yang mau kontrol yang tidak melakukan apa-apa. Berarti hasilnya beda. Hasilnya Kelompok kontrol sama eksperimen beda. yang antara. Kelompok kontrol itu ini lagi lucunya. Ya, ya. Makanya saya agak apa kadang skeptis sama hasil penelitianku karena di kelompok kontrol berbeda, tapi tidak besar perbedaannya. Jadi mungkin yang kelompok kontrol ogah-ogahan juga ngisi skalanya atau bagaimana, tapi perubahannya itu tidak kelihatan, tidak signifikan. Kalau diuji statistik uji hipotesis, nah itu tidak signifikan. Tapi ada perubahan skor, Ada perubahan. ada perubahan Artinya itu skor. Kalau cuma ada yang kesepiannya naik, ada yang kesepiannya turun. Nah, tapi asumsinya kan harusnya itu bagaimana, Pak? Hmm? Asumsi awalnya kan yang dikasih terapi turun, yang kontrol tetap atau malah naik? Asumsinya kelompok kontrol tidak terjadi apa-apa. Harusnya tetap. Ya. Nah, ya. Nah, itu tadi kalau diuji satu-satu, mungkin penelitian kok ditolak karena ada perubahan nih. Tapi kalau secara keseluruhan kelompok kontrol ini tidak ada perubahan. Karena perubahannya itu yang naik sama turun itu sangat sedikit perbedaan skornya. Beda dengan yang kelompok intervensi. Hati-hati meneliti di lapas. Kapok saya meneliti di lapas. Kecuali penyakit otoritas. Sebenarnya ini set ini dari penelitian ini kan bisa dipakai. Nah, sama teman-teman di lapas. Bisa. Makanya saya berikan modulku ke lapasnya. Oh, ada modulnya di tertarik. Ini kan artinya kesepian ada enggak? Di kepala saya sih set ini bisa dipakai untuk semuanya gitu. Mau kesepian. Penelitian sebelumnya itu safe itu bisa ke kecemasan, stres, depresi, bahkan rasa sakit fisik. Benar. Saya lupa apa. Saya takutnya salah kasih. Kalau soal begitu kan harus ada dasarnya. Kalau di sini kan enggak. Tapi yang saya ingat yang saya ingat itu karena dasarnya itu mereka kan dari itu salah fisik. EFT kan awalnya dari orang yang TFT tadi yang fokus ke tapping saja energi. Nah, itu kan dari orang yang psikosomatis. Jadi orang yang sakit perut tapi tidak ada penyebab diberikan perlakuan TFT. Jadi ya sudah. Ya sudah masuk lagi. Oke. Sampai mana nih tadi itu? Nah itu tadi yang TFT itu kan awalnya dari orang yang sakit perut, yang psikosomatis, yang tidak dia tahu penyebabnya, tidak ada penyebab fisiknya, psikisnya juga tidak dia tahu. Tapi dengan TFT tadi, dengan setup dan tappingnya itu
itu bisa disembuhkan. Jadi ada Iya, kaitannya iya. dengan fisik juga. Ini fisik yang Oke. berkaitan dengan psikologis, nah, Iya, karena iya, ngerti. bukan orang yang kecelakaan terus disuruh taping, kan bahaya. Udah umpan itu lah. Iyalah. Kayak merasa ke depan ini framework dari set sama kesekian. Kita masuk ke air ngobrol kita, ya kan? Oke, siap-siap. Kesepian kan tadi berangkat dari harapan yang tak terpenuhi, harapan yang terakhir. Ya, Berarti kalau kita tidak mau merasa kesepian, gimana kosan? eh, itu tadi kita ubah, eh, harapan kita yang diubah. Harapannya Gini, eh, lain mengubah harapan diubah. menurutnya Perlman ya, dasar konsep kok juga kenapa pilih save tadi. Menurutnya Perlman itu ada tiga kategori mengurangi kesepian. Yang pertama, mengubah kontak sosial. Nah, itu. Diganti orangnya sebetulnya. Ya, betul. Kita tidak diterima di kelompok ini ya Nah, lagi pindah ke tempat kenapa lain. lain? Nah, Ya, betul, betul. terus mengubah standar Oh, kesepian, standar harapan kita di orang lain itu bagaimana. ya, ya, ya. Ya. Terus terus yang ketiga itu ya mengubah kaitannya dengan mengubah standar, mengubah eh, yang diharapkan tadi itu kita beradaptasi. Oh, beradaptasi. Oh, beradaptasi. Ah, kita beradaptasi atau mencari kesibukan untuk me- me- tidak mengharapkan yang misalnya kita berharap tapi kita mencari kesibukan Ya, cari, kalau tadi kan cari kelompok lain. Kalau kita tidak bisa paham, paham. Iya, iya. Iya, tadi. Komplit itu. Kamu sudah bisa teratasi yang tiga itu. ya. Nah, yang set tadi kan lebih ke itu bagaimana mengubah standar sama beradaptasi dengan standar itu, beradaptasi dengan lingkungan itu. Nah, kalau kan misalnya kan ada yang baca, ada yang baca ini, yang baca pendidikannya di kampus atau yang dengar les kita ini Kenapa? anak Kresek-kresek. iya akan tetap nanti Iya. dari pendidikan ini ada yang bisa dilanjutkan. Ada bunyi-bunyi dari Halo, Facebook kah? Baru. iya. Apa tadi? Bisa dilanjutkan dari dilanjutkan pendidikannya. Oh, eh, kalau mau lanjutkan penelitian terkait ini atau bagaimana? Iya, terkait ini itu kan biasanya Kalau mau ini udah dilanjutkan. Nah, kalau mau lanjutkan ini, saranku untuk peneliti selanjutnya itu yang kutulis, mereka bisa kontrol lagi hal-hal yang mungkin eh, pengaruhi kesepian ini. Selain safe, kan harusnya safe yang pengaruhi kesepian. Nah, kayak tadi yang kamu maksud, jangan sampai yang pada saat menulis diary itu yang pengaruhi kesepiannya bukan malah safe kok. Nah, itu yang dikontrol. Kalau soal eksperimennya, kalau mau kembangkan lagi, coba cari kasus lain atau cari banyak intervensi lain terkait kesepian, khususnya di lapas.
Halo, Kosan. Gimana? Lobet Halo, halo. ya, no, Kedengaran enggak? kedengaran. Oh, Mas, jadi nah, Kosan, 2 pertanyaan terakhir. ya Ada enggak kata-kata untuk tim CIA dan penontonnya CIA? untuk iya iya semangat. tetap tetap lanjutkan apa yang kalian jalankan. Keren. Kalian keren. Siap. Iya, daripada skripsi cuma tinggal di perpus, Ini salah orang satu tidak visi tahu kita. apa yang kita lakukan. Nah, iya, tetap jalankan Entertain ya. kriteria. Wes, mengentertain skripsi. Iya. Untuk penonton, untuk penontonnya jangan telan mentah-mentah apa yang diucapkan pemateri ya. Cari 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 referensi lain. Siapa tahu apa yang saya jelaskan beda dengan apa yang didapatkan kan. Nah, kalau Dari pembaca. beda, ayo diskusi. Siapa tahu itu bisa menjadi itu tadi saran untuk peneliti selanjutnya atau saran untuk penelitian tertarik lagi meneliti tentang itu. Nah, gitu. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Kita Oke, harus Kosan. menjadi masyarakat akademis. Terakhir kan kami biasa ada komitmen. Jadi kalau misalnya ada yang mau meneliti ini, Pak Kosan bersedia untuk dihubungi, minta referensi, minta pandangan begitu. Boleh. Boleh. Ya, komitmennya teman-teman Kosan Ya, siap ditanya mengenai STF. Iya. Boleh. Aman. Oke, Kosan, terima kasih diskusinya, ngobrolnya sore hari ini. Menarik. Safe. Bisa enggak ini? Safe diajarkan kecil-kecilan, gitu. Bisa. Bisa kan? Iya. Ya, jadi mungkin di kemudian hari kalau di Makassar kita agendakan kan. Oke. Jadi walaupun tidak memiliki sertifikat, setidaknya konsepnya kita tahu, kita bisa mandiri Iya, lakukan. kalau konsep iya. Karena jangan sampai saya karena saya nggak certified makanya efektivitasnya beda. Tapi kalau konsep dan langkah-langkahnya ya insya Allah saya bisa. Sep ini bisa dipakai dengan SDM kayaknya tuh. Sep untuk meningkatkan produktivitas. Iya. Oh iya, konsep SEP ini juga terkait relaksasi. Iya. Yang tadi itu yang saya sebutkan saat taping sama apa tune in itu kan mereka relaksasi gitu. Kalau mau simple ya relaksasi saja, tarik nafas, buang nafas. Iya. Oke, Kosan, Gitu. thank you ngobrolnya. Oke, siap. Thank you sore hari ini. Siap. Sehat-sehat di sana. Amin. Ketemu di Makassar atau insya Allah ketemu di sana. Ya, amin. Iya, kesini lah. Baik, makasih Kosan. Thank you. Ya, Sampai jumpa di teman-teman saya. Sampai jumpa di episode 50. Thank you, Kosan. Siap, sama-sama. Welcome.